Halo guys, balik lagi di Seeker. Aduh. Kenapa bro? Aduh, agak pilek bro. Dingin Bandung hari ini. Bukan COVID kan? Bukan. Udah alumni. Udah alumni. Siap lah. Nah, ini ada alumni yang beda lagi nih bro. Apa tuh? Alumni Coachella 2002. Oh, Rich Brian. Rich Brian bro. Sama ada satu lagi penyanyi cewek ya? Ada Nicky Zevanya ya. Wah, itu kita cukup bangga ya karena ada penyanyi yang orang Indonesia asli. Ini kan panggung internasional. Bisa manggung di panggung internasional. Even yang nonton juga selebriti di situ. Betul. Bukan orang sembarangan. Keren banget itu. Jadi kalau selebriti Indonesia udah bisa tampil di sini, wah itu mencatat sejarah baru. Betul. Kita patut bangga ya. Bangga banget. Nah, tepatnya memang di Sabtu 14 April yang lalu, Rich Brian itu mencatat sejarah sebagai salah satu musisi Indonesia pertama yang tampil di festival musik Coachella. Nah, itu dia. California. Nah, Coachella itu apa sih? Coachella itu adalah festival musik seni yang diadain setiap tahun di Empire Polo Club di Indio, California, Amerika Serikat. Nah, acara ini sebenarnya dia menampilkan banyak genre musik. Genre musik ya. Ada rock ya. Ada indie musik juga. Rap ya. Hip hop. Iya, pastinya. Terus ada musik-musik dance juga. Dance elektronik ya. Iya. Nah, kalau di Coachella nih gue kadang lihat di IG nih, kalau di sana tuh orang pada kayak zaman Woodstock kalau zaman gue dulu. Gimana tuh Woodstock? Ya pakai bajunya tuh keren-keren gitu. Oke. Hits lah gitu. Iya. Nah, si festival ini sendiri sebenarnya sempat vakum nih bro. Oh iya, gara-gara COVID. Gara-gara COVID. 19 ini ya. 2 jadi, tahun ya dia. 2 tahun vakum karena COVID, jadi nggak bisa ada pagelaran lah ya. Betul. Nah, pertama kali digelar si Coachella ini di tahun 99. Tahun 99. Nah, pada waktu itu headlinersnya itu Rage Against the Machine. Waduh, itu salah satu band favorit gua. Band favorit gua ya? Heavy metal. Nah, sama kayak presiden kita dong ya. Suka metal. Tapi kalau si siapa? Pak Presiden lebih ke apa ya? Metallica. Kalau gua lebih ke hip metal. Hip metal ya. Oh, jadi ada kayak unsur hip hopnya. Jadi ngerok sambil ada nge-rapnya gitu ya. Nah, festival ini sebenarnya idenya Paul Tollett dan Rick Van Santen pada tahun 99. 99 tadi ya. Pada tahun 99. Itu pertama kali digelar ya. Nah, bro, balik lagi nih ngobrolin soal si Rich Brian. Ya. Nah, yang paling istimewa di tahun 2022 ini, jadi mereka dibawa sama si label musiknya 88 Rising. Jadi Rich Brian bisa tampil di sana bareng Nicky Zevanya. Yang tadi udah cantik, suara bagus lagi ya. Keren lagunya ya. Iya. Nah bro, Rich Brian atau nama lengkapnya Brian Emanuel, dia itu rapper asal Indonesia yang viral gara-gara jadi dia itu awalnya memang nggak serius banget. Iya. Mungkin dia tuh hobi nyanyi lah gitu ya. Iseng-iseng nyanyi. Terus dia sama teman-temannya bikin video. Iya, bikin video, masukin ke YouTube. Ya, nah singlenya dia, ya single secara nggak langsung ya. Itu namanya judulnya Dead Stick. Waktu itu Rich Chiga. Nama panggungnya Rich Chiga. Rich Chiga. Oke. Nah, tiba-tiba booming tuh video. Booming banget ya. Boomingnya bukan di Indonesia aja, bahkan sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri juga rapper-rapper luar tuh aware akan si Brian ini. Nah, ini anak kecil kok keren banget gitu. Viral lah pokoknya. Viral ya dari YouTube itu ya. Padahal dia masih muda juga. Dia tuh lahir tanggal 3 September 99. Jadi dia tuh lahir di Jakarta. Keturunan Chinese ya. Ya, jadi keturunan Chinese yang belajar bahasa Inggrisnya sendiri sebenarnya dia lewat YouTube bro. YouTube ya? Karena dia tuh homeschooling ya? Homeschooling. Jadi dia sekolah di rumah, dia belajar karena banyak waktu. YouTube lah dia kerjaannya. YouTube, dia belajar bahasa Inggris lewat YouTube juga. Nah, emang awal dia keluar itu ada sedikit kontroversi. Mungkin kalau di kita di Indonesia itu orang nggak terlalu aware nama Rich Chiga itu ya Rich Chiga aja. Tapi kalau misalkan dikonotasikan secara bahasa Inggris,
sebenarnya itu agak ada rasialnya. Oh, ada rasisnya ya? agak rasis. Agak rasis sebenarnya ciganya itu ya? Karena kan ciga itu kayak singkatan apa? Niga. Oh, Chinese niga. Nah, niganya ini ya? Niganya ini. Yang jadi ada kerasis kan? Karena dia juga mungkin nggak nyangka bakal awalnya lucu-lucuan booming aja di luar negeri. Tapi sebenarnya dianggap kontroversi, tapi nggak gimana banget. Ya mungkin dia juga. takutnya jadi kontroversi. Emang kenapa tuh bro? Ciganya, niganya itu apa? Karena niga itu kan konotasinya sama negro ya. Oh, niga, gitu niger kan, atau negro ya. Yang konotasinya tuh yaitu kayak istilah merendahkan ya. Karena dulunya kan budak gitu kan. Iya, tapi kalau misalkan orang kulit hitam sendiri yang nyebut gitu ya nggak apa-apa karena sesama mereka gitu kan. Tapi kalau misalkan orang yang di luar rasnya jadi kayak kesannya merendahkan. Iya gitu, betul. Bro. Ya mungkin kalau di Indonesia kayak ada Cina lu gitu kan, ada kesannya kayak nggak enak dengernya gitu. Kalau Chinese kan orang lebih enak dengernya kali gitu. Padahal kita juga sering gitu ya. sesama ya. Nah, jadi akhirnya di 2018 itu dia rubah namanya jadi Rich Brian. Rich-nya mah tetap kan, karena memang nama dia kan. Iya, ya emang jadi rich beneran ya. Rich beneran. Jadi dipanggil Rich Brian gitu. Nah, si Brian ini juga dia mencatat sebagai Indonesian Chinese rapper pertama yang mencatatkan namanya di nomor 1 tangga album hip hop chart iTunes. Keren loh. Dengan albumnya Amen baby. Bahkan kayaknya dia satu-satunya orang Asia yang berhasil sampai ke titik itu, bro. Satu-satunya orang Asia loh ya. Jadi emang benar-benar viral di seluruh dunia. Nah, bro, gini ya, si Rich Brian, dia tuh pernah main ke Istana Presiden, bro. Jadi ngapain tuh dia? Keren kan? Diundang ya kayaknya. Diundang. Nggak bisa sembarangan orang. Nggak bisa sembarangan orang. Nah, kenapa kok dia bisa diundang? Karena waktu itu ada program Backcraft, yaitu Badan Ekonomi Kreatif. Yang judulnya Indonesia Creative Incorporated. Ya. Jadi waktu itu mengusung Indonesia Rising nih. Tujuannya buat memperkenalkan talenta Indonesia ke seluruh dunia. Itu sampai diundang oleh Bapak Presiden kita Jokowi ya. Berarti Pak Jokowi juga aware nih sama Brian ini ya. Berarti keren banget. Ya, dan ada cerita kocaknya tuh kan kalau biasa orang hewan peliharaan tuh ya kalau nggak anjing, kucing gitu kan, atau burung lah gitu kan. Ini dia binatang peliharaan apa nih? Macan. Bukan, bro. Domba dia peliharaan. Tapi ini enak emang kocak. Dan lucunya waktu di Istana Presiden juga sama Pak Jokowi ini dibawa ke tempat peliharaan yang peternakan domba yang banyak banget. Dia seneng banget. Di sana juga ada ternyata ya. Di sana juga banyak dombanya gitu kan. Kocak sih orangnya. Dan dia gaya nge-rapnya juga nge-rap agak ada unsur komedinya. Komedinya sih. Iya, kalau gue lihat video klipnya memang agak ngocol juga sih. Iya, benar. Gayanya orangnya dingin gitu, tapi ngomongnya lucu. Keluarnya lucu. Tapi gitu. sekarang tuh si Brian ini umurnya baru 23, bro. Bocil ya? Iya, masih muda lah. Masih muda ya? Bukan bocil ya? Bukan. Bocil mana gue di rumah. Bocil. Tapi hebatnya umur 20-an ini dia bisa membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi dia masih punya lewat karya-karyanya. Jadi dia bisa berkarya lagi, mungkin bisa lebih viral lagi nanti kan, lebih kondang lagi. Ya bangga banget sih kita ya. Jadi dia emang jago juga ya. Dengan dia belajar bahasa Inggris otodidak, dia awalnya cuma kayak dengerin lagu-lagunya si Macklemore, Drake gitu ya, bisa jadi artis kondang kayak sekarang gitu. Dan dia ternyata punya bakat yang terpendam, sama dia dieksplor bakatnya. Ya, jadi bro. Benar. Ya anak gue juga ada tuh ya. Sampai awalnya tuh gini bro, awalnya ini waktu pas gue lihat dia tuh nih kayaknya bukan orang Indonesia nih gitu kan. Oh lu nyangkanya dia bukan orang Indo? Inggrisnya tuh udah fasih banget gitu. Jadi ini beda kayaknya orang Amrik gitu dia ya, emang keturunan Chinese lah gitu kan. Rajin ngelatih pelafalan dia, pronunciation. Jadi, sampai orang bisa nge-rap pakai bahasa Inggris tuh nggak gampang. Iya, karena kan bukan bahasa ibu ya. Bukan bahasa ibu, jadi hebat. Dan dia bisa mempelajari kulturnya karena kan itu lu belajar masalah kebiasaan kan. Betul. Nah, balik lagi nih guys ke karirnya si Brian ini, dia juga udah menelurkan 2 album studio, Amen dan The Sailor yang paling baru. Kedua albumnya dia ini
sambutannya positif ya. Positif banget, apalagi di internasional. Ya, terutama di Amerika kayaknya. Sama rapper-rapper Amerika ya. Dia memang gabung di label 88 Rising, miliknya si Sean Miyashiro. Oke. Jadi memang si 88 Rising ini rata-rata artis yang mereka mereka kontrak itu memang rata-rata dari Asia. Ada dari Jepang, ada dari Korea. Gitu. Memang dia mau narik bakat-bakat dari Asia ya. Jadi memang dia mengusung East Mid West gitu kan. Jadi memperkenalkan musisi-musisi Asia dari Asia ini ke Barat. Amerika, iya, terutama Amerika ya. Terus ada cerita yang kemarin ini dia tuh ulang tahun ya bro ya? Ulang tahun, iya. Yang ulang tahun kemarin berarti ya? Terus dia dibawain kue gitu sama Post Malone. Post Malone loh yang bawain ini? Post Malone, bukan sembarangan. Bukan sembarangan orang gitu, rapper terkenal Amerika ya? Iya, udah kurang kondang gimana. Sambil nyanyiin sama choir ya? Mini choir gitu lah. Keren ya, itu bangga banget. Kita nontonnya bangga gitu ya. Orang Indonesia bisa ada di sana dibawain kue ulang tahun sama rapper terkenal Amerika kan. Nah dia juga kemarin sih gue sempet baca dia udah hangoutnya sama Jaden Smith. Wih, ya kan? Jadi udah kalangan artisnya udah oke banget lah. Udah elit punya ya. Keren. Nah guys, ini emang prestasi yang keren banget ya. Jadi ini ya semoga dia bisa berkarya lebih bagus lagi lebih keren lagi ya, karena kan membawa nama Indonesia ya, terutama di luar dugaan justru malah dari musik yang sebenarnya bukan core-nya kita nih. Iya betul. Ya kan? Betul. Ternyata kita bisa beradaptasi sama musik hip hop gitu. Hip hop di luar negeri. Keren banget. Gue sendiri emang penyuka musik hip hop juga bro. Suka lah. Iya, kalau memang di Indonesia tuh legendnya Wake kan. Dulu gue masih sering nge-rap sama Bayu Kansil. Woi, coba lu nge-rap dikit dong. Rapper juga tuh Bayu Kansil. Lu nge-rap dikit dong. Nggak bisa bro, nggak ada musiknya soalnya. Ya udah. Waduh bro. Pasang langsung semua ya. Nah jadi memang ini semoga sih kita juga bisa terinspirasi dari si Rich Brian ini. Betul. Jadi apapun gitu kan, dalam bentuk apapun ya mungkin kayak Rich Brian ini kan dinyanyi. Ya mungkin apapun gitu kan yang gue bilang, istilahnya kalau memang lu punya karya ya lu asah terus. Ya, dan ya jadikanlah media-media kayak YouTube ini buat sarana ya kita belajar. Betul. Karena semuanya udah ada di sini. Kayak kita juga salah satunya kita berkarya terus nih di YouTube kan. Betul. Ya semoga juga bisa disukai sama pemirsa semua. Ya, bener. Seeker semua. Nggak cuman si Rich Brian doang yang bisa go internasional, moga-moga kita juga gitu kan. Iya. Amin. Oke guys, kalau memang kita kali ini tolong dikasih like-nya, komen-komen atau mau ngobrol-ngobrol di komen juga sih. Betul, share juga ke teman-teman dan yang belum subscribe ya. Subscribe dan ditekan tuh tombol loncengnya. Kasih masukan juga nih cerita apa gitu kan yang mau dibawain. Oke, sampai ketemu di cerita berikutnya.